Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 4 ya? Oke, kali ini kita bakal bahas tentang authentication. Apa kalian tahu authentication itu apa? Sebelum masuk pembahasan, apakah kalian sering melihat tayangan ini saat sahur di televisi? Bang, bawahan dikit bang. Di mana pak? Bagja di Bandung. Ya ilaha illallah. Coba. Au. Bapak Bagja di Bandung. Bapak Wah, Bagja di Bandung, Pak. Dengarkan. Jika iya, maka di saat itu kalian telah sedikit mengenal tentang autentikasi. Di mana saat penelpon akan menjawab pertanyaannya, mereka selalu dimintai Jangan lupa ya kalau kita bilang Oppo F7, Jawabannya adalah capture the real you. di saat itulah proses autentikasi berjalan. Pihak pemilik kuis memiliki pedoman. Syarat penerima yang berhak mendapat pertanyaan ialah mereka yang mampu menjawab dengan valid. Namun, karena dalam acara kuis tersebut, penonton diminta menjawab password yang sudah diberitahu sebelumnya, dan semua penonton atau penelpon memiliki password yang sama untuk dapat menjawab pertanyaan pada sesi berikutnya, maka pada kasus ini lebih tepat disebut sebagai memverifikasi atau mengkonfirmasi. Bagaimana? Sudah bingung? Ya sama. Oke, saat ini berarti kita sudah mengenal istilah validasi, verifikasi, dan satu istilah lagi yaitu autentikasi. Materi yang kita bahas pada praktikum kali ini. Lalu, apakah ketiganya sama? Jawabannya beda, namun mungkin bisa dikatakan mirip. Ketiganya memiliki ciri dan fungsinya masing-masing. Karena saat ini kita sedang membahas autentikasi, maka aku akan memulainya dengan pengertian dari authentication, atau dalam bahasa Indonesia ada yang memanggilnya dengan istilah autentikasi, ada juga yang autentikasi. Namun sebetulnya keduanya sama. Jika kalian ahli pakar bahasa Indonesia, jangan tambahkan diksi Anjayani di KBBI atau EB. Lebih baik bantu putuskan mana yang benar nih, autentikasi atau autentikasi. Kembali lagi ya, jadi sebetulnya apa sih autentikasi itu? Di Wikipedia dijelaskan bahwa authentication is the act of proving initiation such as the identity of a computer system user. Gak ngerti ya? Oke, ditranslate deh. Autentikasi adalah tindakan membuktikan pernyataan seperti identitas pengguna sistem komputer. Masih belum cukup. Kita pindah ke kastak.id, website yang mirip seperti Quora. Ada orang yang bertanya di situ tentang perbedaan autentikasi dan otorisasi. Dan yang jawab katanya bahwa autentikasi adalah proses memverifikasi siapa Anda. Saat Anda masuk ke PC dengan nama pengguna dan kata sandi, Anda sedang melakukan autentikasi. Gimana? Udah dapat makhluk halusnya di kepala? Kalau masih belum, kita balik ke standar kita, modul keamanan komputer. Autentikasi adalah suatu langkah untuk menentukan atau mengkonfirmasi bahwa seseorang atau sesuatu adalah autentik atau asli. Melakukan autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya. Sedangkan melakukan autentikasi terhadap seseorang biasanya adalah untuk memverifikasi identitasnya. Pada suatu sistem komputer, autentikasi biasanya terjadi pada saat login atau permintaan akses. Jadi mulai utuh ya makhluk halusnya. Kalian bisa tafsir dengan gaya kalian masing-masing ya. Intinya bahwa autentikasi itu proses penyocokan keaslian identitas, bahwa ini nih yang make tuh bener, nih orang yang punyanya, dia tahu password yang dia masukin itu bener di suatu sistem dalam device tertentu. Nah, di modul kita ada nih salah satu contoh kodenya. Kalian bisa nebak-nebak nggak? Kira-kira kode ini buat apa ya?
Oke, aku udah kopas ke dalam Sublime. Satu file kita namakan prak4.php dan satu filenya lagi kita simpan dengan nama aunt.php, dan jangan lupa simpan di folder sum htdoc. Kalau teman-teman lihat di sini, struktur kode dirubah cukup banyak di file autentikasinya. Nah, aku tampilin perbedaannya sebelum dan sesudah dirubah. Teman-teman bisa ikuti pada bagian ini dan ini. Kita hapus, kita ganti ya. Tambahkan echo untuk memberikan sapaan selamat datang ya. Dan kalau salahnya kita larikan kembali ke halaman prak4.php. Coba kita running dulu seperti apa sih kodenya nih. Dan ternyata ini adalah page untuk login. Dalam kode yang kita buat tadi, kita set si username dan passwordnya itu admin. Jadi kita bakal coba masukin ke dalam text box ini admin semua. Mari kita enter. Dan ya, selamat datang. Itu artinya sistem telah mengenal keaslian identitas si penggunanya, bahwa si pengguna itu betulan admin yang terdata oleh sistem. Kalian mulai bisa paham ya di mana letak autentikasi itu dijalankan, bukan? You gotta be kidding me. Ya, jawabannya ada pada pencocokan isian input user dengan data yang tersimpan dalam sistem. Sebagai contoh di sini, username yang terdata adalah admin dan passwordnya yang terdata juga admin. Oke, kini kalian berarti telah mengenal apa itu autentikasi. The cool crab. Contoh lain, ya mungkin kita sering mengambil uang di ATM. Lalu, apa yang dijadikan sebagai alat pembuktiannya? Ya, tepat sekali. PIN yang menggambarkan keaslian pemilik tiap kartu debit atau kredit yang dijadikan kunci atau alat transaksi di ATM tadi. Oke, sekian ya pembahasan kita. Untuk validasi dan verifikasi, kalian bisa cari-cari untuk tambahan pengetahuan kalian. Dan ya, biasanya juga ada erat kaitan hubungannya antara authentication dengan authorization. Dalam sistem komputer maupun device lainnya, jika kalian peka sempat disinggung dalam capture website kastak.id tadi, dan jika kalian rasa video ini terlalu cepat, kalian bisa ulang-ulang sampai kalian paham ya. Thank you. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.